Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya sudah mengunjungi channel Mars 40D. Perkenalkan, nama saya Dr. Sabrina Rizky Rosdiana, mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Sarasvati Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pelayanan geriatri di rumah sakit. Geriatri itu merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari pelayanan kesehatan kepada geriatri. Pelayanan kesehatannya berupa upaya promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi. Umur yang dikategorikan sebagai lansia berdasarkan WHO yaitu di atas 60 tahun. Jumlah penduduk lansia di Indonesia semakin bertambah, di mana menurut BPS dan Susenas pada tahun 2021 terus meningkat dari tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah lansia di Indonesia yaitu 9,87%. Bertambahnya pada tahun 2021 yaitu 10,82. Maka dari itu 1 dari 10 penduduk di Indonesia adalah lansia. Dari jumlah demografi yang terus bertambah ini merupakan menjadi tantangan bagi Indonesia di masa depan. Permasalahan di lansia dapat permasalahan penyakit yang tidak menular, masalah gizi, dan masalah mental. Penyakit yang tidak menular yang sering dialami oleh lansia yaitu yang pertama, hipertensi. Yang kedua, diabetes mellitus. Jika kedua penyakit ini tidak dikontrol, tidak minum obat teratur, akan menyebabkan komplikasi lainnya seperti stroke, masalah jantung. Yang kedua, penyakit menular bisa dari pneumonia pada masa usia mudanya. Lansia merupakan seorang perokok aktif yang jumlah sehari-hari bisa 1 bungkus 1 hari dalam merokok. Dan juga bisa dari perokok pasif, di mana sekitar pada masa mudanya terpapar asap rokok dan berdampak menjadi pneumonia. Yang kedua, diare. Yang ketiga, infeksi saluran pernapasan akut. Lalu, masalah gizi juga merupakan permasalahan bagi lansia, di mana pada bertambahnya usia nafsu makan mulai menurun. Yang keempat, yaitu masalah mental, gangguan mental. Pada waktu usia mudanya, aktivitasnya menjadi produktif. Pada usia tua, karena pensiun, di rumah terus menjadi kesepian, akan berdampak ke depresi, karena tidak melakukan aktivitas, kognitif yang mulai menurun akan berdampak menjadi demensia. Tujuan pelayanan geriatri di rumah sakit itu adalah meningkatkan kualitas hidup lansia, kemandirian, dan kesehatan agar mengantarkan di akhir kehidupan lansia menjadi lansia yang bermartabat. Pelayanan geriatri di Indonesia ada pelayanan geriatri di rumah sakit dan ada pelayanan geriatri di komunitas. Pelayanan geriatri di komunitas contohnya ada panti werda, ada posyandu lansia, ada pekerja sosial. Untuk pelayanan geriatri berbasis di rumah sakit ada berbagai tingkatannya. Yang pertama, pelayanan geriatri tingkat sederhana, tingkat lengkap. Kedua, yang ketiga tingkat sempurna, dan yang keempat adalah tingkat paripurna. Nah, pada video kali ini kita berfokus pada pelayanan geriatri di rumah sakit. Pelayanan geriatri di rumah sakit. Yang pertama, pelayanan geriatri tingkat sederhana. Pelayanan geriatri tingkat sederhana ini terdiri dari rawat jalan dan home care atau kunjungan ke rumah pasien.
Nah, di sini ada kim terpadu. Kim terpadu sesuai dengan tingkatannya, yaitu pelayanan geriatri tingkat sederhana, yaitu meliputi dokter penyakit dalam, dokter spesialis lainnya berdasarkan apa yang dirasakan oleh geriatri keluhannya, dokter umum, perawat, apoteker, tenaga gizi, fisioterapis, dan okupasi terapis. Pelayanan geriatri tingkat lengkap. Di sini ada fasilitas rawat jalan, rawat inap akut, dan home care. Dan ada juga tim terpadu. Tim terpadu ini terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dokter spesialis kejiwaan atau psikiater, atau dokter spesialis lainnya berdasarkan penyakit yang dimiliki oleh geriatri. Ada dokter umum, perawat, ahli gizi, fisioterapis, okupasi terapis, psikologi, dan pekerja sosial. Pelayanan geriatri tingkat sempurna memiliki fasilitas seperti adanya rawat jalan, home care, klinik asuhan siang, dan rawat inap akut. Di pelayanan geriatri tingkat sempurna ini juga memiliki tim terpadu geriatri yang terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dokter spesialis kejiwaan atau psikiater, dan dokter spesialis lainnya yang dibukukan berdasarkan penyakit yang dimiliki oleh geriatri. Ada dokter umum, perawat, apoteker, tenaga gizi, fisioterapis, okupasi terapis, psikologi, terapi bicara, perekam medis, dan pekerja sosial. Pelayanan geriatri tingkat sempurna. Pelayanan geriatri tingkat sempurna ini terdiri dari rawat jalan, home care, rawat inap akut, rawat inap kronik, rawat inap psikogeriatri, penitipan pasien geriatri, klinik asuhan siang, dan adanya hospice. Tim terpadu geriatri terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dokter spesialis kejiwaan, dokter spesialis lainnya sesuai dengan jenis pasien geriatri. Adanya dokter umum, perawat, apoteker, tenaga gizi, fisioterapis, okupasi terapis, psikolog, terapis bicara, perekam medis, dan pekerja sosial. Tim terpadu geriatri adalah suatu tim multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin untuk menangani masalah kesehatan lansia. Prinsip kata pelayanannya yaitu secara terpadu dan paripurna. Pelayanan geriatri di luar kemampuan tingkatan pelayanannya, tim terpadu akan melakukan sistem perujukan. Sistem perujukan ada dua macam, yaitu ada sistem rujukan internal dan sistem rujukan eksternal. Sistem rujukan internal ini sistem rujukan yang dilakukan di dalam rumah sakit. Sedangkan sistem rujukan eksternal yaitu sistem rujukan yang dilakukan antar fasilitas pelayanan kesehatan. Tim terpadu geriatri ini selalu melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mutu pelayanan geriatri yang secara berkesinambungan. Apa saja yang akan dipantau dan evaluasi? Yang pertama dari lama rawat, status fungsional kualitas hidup, dan yang ketiga rawat inap ulang. Nah, dari sekian dari penjelasan saya mengenai pelayanan geriatri di rumah sakit, dalam mempersiapkan lansia yang sehat harus berkolaborasi baik dari keluarga, dari pihak dari lintas program atau lintas sektor untuk mempersiapkan lansia yang sehat. Maka jika sudah disiapkan semua, aging population itu bukan menjadi suatu masalah dan akan menciptakan lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memasuki periode aging population. BPS mencatat proporsi penduduk lansia sebesar 10,7% pada tahun 2020. Dan di tahun 2045
diperkirakan 1 dari 5 penduduk adalah lansia. Jumlah lansia yang besar ini dapat menjadi peluang atau tantangan bagi masa depan Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial. Usia harapan hidup atau UHH Indonesia tahun 2019 mencapai 71,9 tahun. Namun, usia harapan hidup sehat pada tahun yang sama secara rata adalah 62,8 tahun, yang artinya terdapat 9,1 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Angka ini mengalami peningkatan dari kondisi tahun 2017, di mana terdapat 8,8 tahun seseorang hidup dalam kondisi tidak sehat. Beberapa isu kesehatan yang dialami oleh lansia berdasarkan riset kesehatan dasar 2018, di antaranya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung, stroke, penyakit sendi, masalah gigi dan mulut. Penyakit menular seperti ISPA, diare, pneumonia, masalah gizi, gangguan mental emosional, depresi, serta demensia yang semakin meningkat. Selain permasalahan kesehatan tersebut, Riskesdes 2018 mencatat berbagai tantangan lainnya yang masih dihadapi saat ini. Di antaranya, 74,3% lansia masih mandiri, namun terdapat 3,7% lansia dalam kondisi ketergantungan sedang, berat, dan total. Di antaranya lansia dengan demensia. Dampak masalah kesehatan pada lansia yang umumnya melibatkan berbagai organ dan kerentaan menyebabkan meningkatnya resiko komplikasi penyakit dan ketergantungan obat-obatan, serta meningkatnya biaya perawatan kesehatan yang harus ditanggung oleh JKN untuk populasi lansia. Populasi lansia sekitar 10% total penduduk, namun menghabiskan hampir 1/4 atau 24% pengeluaran kesehatan melalui BPJS karena lansia memiliki komorbiditas, gangguan kemandirian, masalah gizi, penurunan berbagai fungsi organ, dan masalah ekonomi serta psikososial. Hal ini menunjukkan bahwa lansia membutuhkan biaya perawatan kesehatan yang cukup besar sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kebijakan kelanjut usiaan telah didukung berbagai regulasi, baik di tingkat global maupun nasional. Pengembangan program kesehatan lansia bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi lansia, baik di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk perawatan jangka panjang. Begitupun pemberdayaan potensi lansia di masyarakat perlu terus dilakukan khususnya bagi lansia yang mandiri, sehingga dapat lebih diberdayakan dalam mempertahankan kemandiriannya dan dapat berkontribusi pada komunitas dan lingkungannya. Populasi lansia yang makin meningkat setiap tahunnya diharapkan dapat menjadi potensi, bukannya menjadi beban. Oleh karena itu, pentingnya mempersiapkan masa tua yang sehat sejak dari muda dan melakukan pemeriksaan kesehatan lansia minimal 1 tahun sekali agar masa tua bisa produktif. Dalam mempersiapkan lansia yang sehat membutuhkan dukungan dari segala pihak, baik keluarga, lintas program, maupun lintas sektor, swasta, komunitas, dan masyarakat. Investasi kesehatan bagi lansia akan mengurangi beban pengeluaran bagi kesehatan. Dengan mempersiapkan lansia yang sehat, maka aging population bukanlah masalah. Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan lansia Indonesia yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif.